Jadi kita dibaptis juga menyatu dengan Kristus. Jadi adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi adapun yang kuhidup ini adalah hidup di dalam Kristus. Ya, inilah membuat orang Kristen kuat. Harus ada pengalaman ini. Dibaptis itu ada sukacita dosa dikubur, menyatu dengan Tuhan. Makanya kalau mau dibaptis itu harus rela hidup lamanya dikubur. Harus ada kerinduan untuk hidup benar kepada Tuhan. Nah, ini kuat ini. Iya, mau apapun dia nggak bakal bergeming. Itu bagaikan cinta yang sangat dalam. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam kesempatan ini. Sesudah kebangkitan Yesus, maka dia menampakkan diri selama 40 hari, dan sesudah dia menampakkan diri 40 hari maka dia naik ke surga. Sesudah itu murid-murid berdoa 10 hari di loteng Yerusalem, dan 10 hari kemudian terjadilah pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, 50 hari dari kebangkitan Yesus. Maka yang terjadi bagi gereja mula-mula adalah 3.000 orang dibaptis. Inilah kenyataan ataupun permulaan gereja mula-mula. Namun saudara-saudaraku, itu adalah juga mengikut apa yang terjadi bagi Yesus. Pengiringan kita bagaikan fotokopi. Jadi harus sama. Hanya fotokopi bukan asli, tapi sama. Dan dari fotokopi kita bisa tahu bagaimana aslinya yang sesungguhnya. Inilah sekarang yang kita akan baca di dalam Matius, Injil Matius. Injil Matius pasal yang ketiga, mulai 13 sampai 17. Kita mau baca bergantian, saya baca yang ganjil, saudara akan baca yang genap. Nanti terakhir kita akan bersama. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Silakan. Tetapi Yohanes menjawab dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi
Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Bersama kita, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudaraku, kita semuanya pengikut Yesus, pengiring Yesus. Dan pada awal kekristenan itu sangat nyata. Pengikut Yesus Kristus itu mereka ada di dalam kehidupan yang tersendiri, beda dari yang lain. Cara hidupnya, di dalam langkah-langkahnya, mereka memiliki kesaksian dan mereka teguh, mereka sangat kokoh. Ini saudara-saudaraku. Tapi saat sekarang banyak tidak kokoh, banyak tidak teguh. Bahkan ada kadang-kadang masih bingung. Dan mereka tidak bagaikan pohon yang ditanam di bait Allah. Jadi dia sendiri pindah sana, pindah sini, ke sana kemari, ke sana kemari. Saudara-saudaraku, tidak ada ketetapan, tidak ada keteguhan. Jadi kita harus ada kesaksian sampai orang bisa melihat kesaksian kehidupan kita. Jadi gereja mula-mula disebut pengikut jalan Tuhan atau pengikut jalannya Yesus. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang kedua, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ini adalah Saulus yang nantinya dia menjadi Rasul Paulus. Dia meminta surat dari yang berkuasa pada saat itu, majelis-majelis Yahudi. Dia minta surat supaya dia menyiksa orang-orang yang disebut pengikut jalan Tuhan. Mereka disebut pengikut jalan Tuhan karena mereka tidak sama dengan agama-agama Taurat. Itu sebabnya kita sudah mendengar itu dalam Matius pasal 5 ayat 20, beda dari ahli Taurat dan orang Yahudi. Ada pengiringan kesaksian yang baik, hidup baru, dan memiliki keteguhan.
memiliki ketetapan. Jadi inilah disebut gereja mula-mula memiliki keteguhan, memiliki ketetapan. Bagaimana supaya memiliki keteguhan, ketetapan? Ini akan kita perhatikan. Ada kaitan dengan pembaptisan ini. Dalam tadi kita baca Injil Matius pasal yang ketiga itu, Yesus dibaptis. Banyak orang, dan itu bukan maksudnya Tuhan, firman yang orang katakan, jangan kamu dibaptis, kalau kamu dibaptis banyak pencobaan. Salah. Pencobaan itu dibaptis tidak dibaptis pasti datang. Orang Kristen atau bukan orang Kristen pasti datang. Kesulitan, tantangan hidup, semua pasti datang. Jadi dikait-kaitkan supaya orang jangan mau dibaptis. Kalau dibaptis banyak pencobaan. Lihat aja Yesus begitu dibaptis, ya langsung dia dicobain. Salah. Justru kita boleh berkata begini, karena ada baptisan, kuat, mampu menghadapi baptisan, mampu menghadapi pencobaan. Haleluya. Nah, itu kalau kita, dan itu firman yang benar. Kalau orang Kristen kesana kemari belum ada kepastian, itu baptisannya harus dipertanyakan. Baptisan apa? Ini. Justru kalau dibaptis mendapat kekuatan, mampu melewati semua pencobaan. Ini sama dengan Tuhan Yesus. Apapun cara iblis, datang dari mana dia? Masalah makanan, masalah kekuasaan, jemawa manusia, ya, untuk menggiring kepada kesombongan. Yesus menang dalam semuanya sampai iblis lari. Ya harus begitu. Banyak orang juga mempertanyakan, berapa macam sih baptisan? Iya, kalau dari Alkitab dah ada 2 macam. 1 macam. Dan seperti apa? Yaitu pengikut jalan Tuhan. Kita fotokopinya Yesus. Kalau Yesus dibaptis sesudah berpengertian dan untuk menghadapi ujian-ujian yang lebih meningkat, itu dibaptis. Dan Yesus dibaptis caranya masuk ke dalam air dan keluar dari air. Matius pasal 3 tadi ayat 16, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi baptisan Yesus itu masuk ke dalam air. Memang kalau kita semakin memperhatikan lagi
bagaimana Rasul Paulus lebih menerangkan tentang baptisan itu ada kata mengubur kehidupan yang lama. Jadi kalau kehidupan lama mati, yang mati harus dikubur. Gitu. Jadi harus dikubur. Roma pasal 6. Mulai ayat 1 sampai dengan yang keempat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi saudara-saudaraku, dibaptis itu mengubur kehidupan yang lama. Hanya baptis tidak pakai tanah, pakai air. Makanya sama dengan Yesus dibaptis harus masuk ke dalam air. Iya. Jadi harus diusahakan jangan sampai ada yang tidak masuk ke dalam air sampai rambut-rambutnya. Sebab kalau orang mati kelihatan rambutnya gimana? Ngeri enggak? Ya ngeri lah. Jadi nggak boleh ada. Makanya kalau saya dalam membaptis harus saya lihat sampai rambut-rambutnya, jangan sampai ada yang naik, harus semua. Karena apa? Baptisan itu disebut mengubur kehidupan lama. Jadi karena penguburannya pakai air, ya tenggelam semua. Dan sama dengan Yesus, yaitulah aslinya kita fotokopinya. Makanya kita baca di sini, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, masuk ke dalam air. Baptize bahasa Inggrisnya, yaitu harus semua masuk. Kalau bahasa Yunani baptiso, harus semua dicelup. Kalau bahasa Belanda didop. Jadi didop itu harus benar-benar semua tenggelam. Gak ada sedikit pun yang kelihatan. Apa yang dimaksud begitu? Kehidupan lama itu semua tidak kelihatan lagi. Tapi kalau kita kelihatan adalah hidup yang baru. Sehingga Galatia pasal 2 ayat 20, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Akunya kita pribadi itu sudah hilang. Jadi yang kelihatan itu hidup Kristus. Perjalanan kita harus begitu. Tapi kalau itu hidup kita, saya yakin siapapun berhasil. Muda-mudi berhasil, yang kuliah berhasil, yang kerja berhasil, semua berhasil. Bergaul juga berhasil. Karena akhir zaman ini banyak kegagalan.
banyak kehancuran, apalagi di dalam pernikahan. Jadi di dalam baptisan itu kita juga disatukan kepada Yesus. Baik, ada yang coba bantu baca yang tadi Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Iya. Jadi itu kita sudah disatukan dengan Dia. Penyatuan itu ada seperti di dalam nikahnya orang Kristen. Mereka bukan dua lagi, tapi mereka menjadi satu. Jadi kehidupan orang Kristen dua menjadi satu, bukan tiga, bukan empat, dua. Jadi kalau satu tambah satu sama dengan satu, nah itu rumusnya nikahnya orang Kristen. Bukan dua. Nah kalau matematik, kalau kita tulis satu salah. Satu tambah satu harus dua. Mau dirumusi apapun harus gitu. Itu matematik. Tapi kalau rohani orang Kristen, dua menjadi satu. Kita baca sebentar. Jadi di dalam baptis itu disatukan. Nah caranya ya begitulah ya. Kita mau baca dulu Matius 19. Saya mau ajak kita mau lihat sebentar. Mari siapa yang baca? Oke, baca lagi ayat 5. Matius 19 5 6. Matius 19 ayat 5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Iya. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Iya. Makanya yang tahu baptis itu adalah Kristen. Itu juga adalah ada di dalam suasana pernikahan dua disatukan. Jadi kita dibaptis juga menyatu dengan Kristus. Jadi adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi adapun yang kuhidup ini adalah hidup di dalam Kristus. Ya, inilah membuat orang Kristen kuat. Harus ada pengalaman ini. Dibaptis itu ada sukacita dosa dikubur, menyatu dengan Tuhan. Makanya kalau mau dibaptis itu harus rela hidup lamanya dikubur. Harus ada kerinduan untuk hidup benar kepada Tuhan. Nah ini kuat ini. Iya, mau apapun dia nggak bakal bergeming. Itu bagaikan cinta yang sangat dalam. Kalau cintanya yang benar-benar dalam, biar dibeli uangnya yang nggak laku. Cinta nggak bisa dibeli, betul apa enggak? Nah ini makanya muda-mudi kalau lihat tidak benar-benar mencintai, jangan lanjut-lanjut. Nanti putus di tengah, nggak kuat. Iya, harus ada cinta mempersatukan, itu baru kuat. Kita sudah sering baca, tapi saya mau ajak dulu muda-mudi ini baca ini. Kalau ada kata cinta kan senang dia. Kidung Agung. Habis pengkhotbah Kidung Agung. Pasal yang terakhir.
ke-8. 6 dengan 7. Ayo. Dapat? Kidung Agung 8, 6 dengan 7. Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Ya. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkan, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hina. Ya. Inilah. Jadi dibaptis itu bagaikan disatukan, memang sangat mengasihi. Karena apa? Kita dibaptiskan kepada korbannya Yesus, cintanya. Cintanya Yesus apa? Dia rela datang ke dunia, mati menebus dosa kita. Jadi kalau ada ini, Kristen itu kuat. Nah, makanya kalau masih ke sana kemari, kalau bahasa Batak itu meoreor, nggak ada ketetapan, bergereja nggak tahu mana yang dipegang. Ini harus diperhatikan. Sudah ngerti nggak baptisan? Nah, dan baptisannya apa? Sudah barang tentu, kalau mengenai mengasihi dan menyatu, ini harus kesaksian seseorang yang bersungguh-sungguh. Amin. Nah, jadi harus dari pribadi. Kalau waktu saya masih kecil, mungkin saya gigitin dot sampai putus. Itu bukan kesaksian saya. Kesaksian siapa? Ya orang tua. Atau yang mengasuh saya. Semua pengalaman saya waktu kecil itu bukan kesaksian saya. Orang tua menyaksikan kehidupan anaknya. Tetapi kalau orang dibaptis, harus kesaksian pribadinya. Karena dia mau mengasihi Tuhan, dia mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Akhirnya seperti orang menikah, menyatu. Makanya kalau orang menikah itu harus dari hati sanubari, bukan disuruh-suruh. Ya, harus dari hatinya sendiri, supaya dia akan bertanggung jawab, berdiri di situ. Sebab kalau disuruh-suruh, nanti dia bilang, ya orang saya menikah hanya karena disuruh-suruh, itu kan bukan dari hati saya. Jadi gak ada kekuatan, gak ada keteguhan. Tapi kalau dari hati sendiri, ada keteguhan. Nah, jadi dibaptis ini bukan dibawa, bukan disuruh-suruh, tapi satu, dari hati sendiri. Kedua, kita yang menyerahkan diri kita untuk dibaptis. Itu yang sesungguhnya. Jadi kalau Yesus tadi dibaptis, itu permulaannya Yesus juga harus mau menggenapi firman. Baptisan itu adalah salah satu menggenapi kehendak Allah. Tahu di mana ayatnya tadi? Ya, yang muda-muda juga dulu. Tahu di mana tadi ayatnya? Kita udah baca. Ayo.
Siapa yang dapat baca? Ayo. Cepat-cepatan. Matius 3 deh, ayo. Ayo 16 deh. Kelamaan. Ayo. Hah? Ya 15 mulai, ayo. Matius 3 ayat 15. Ya. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Iya. Dan Yohanes pun menuruti. Iya. Jadi waktu Yohanes membaptis sudah banyak orang, maka datang juga Yesus. Yohanes Pembaptis berkata, "Kenapa kamu datang ke sini? Akulah yang kau baptis." Jadi Yesus berkata, biarlah demikian, karena kita harus menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan itu menggenapkan kehendak Allah. Jadi kalau saudara mau dibaptis, itu saudara mau menggenapkan hati Tuhan. Jadi menyenangkan Tuhan lah. Itu nanti kita diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang kita lihat, harus ini yang kita ambil. Yesus mampu menghadapi ujian dan cobaan. Dan Yesus tidak melayani sebelum dia dibaptis. Ini. Jadi artinya mau melayani juga untuk sekarang, ikubur dulu hidup lama. Harus jadi baru dulu. Baru pelayanannya itu adalah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Ini ya semuanya saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi dapat satu menggenapkan kehendak Allah, mendapat kekuatan, kita mampu mengalami kemenangan, dan kita menjadi Kristen yang teguh karena ada pengalaman. Kita harus sampai ada pengalaman. Kalau penyerahan kita benar dan mau hidup benar dan mau menyerahkan diri, ada pengalaman. Sebentar saya akan sampaikan kalau pengalaman saya, tapi kita baca dulu Kisah Rasul pasal yang kedua. Jadi orang dibaptis di dalam gereja mula-mula ya adalah mereka menyerahkan diri. Kalau Yesus dibaptis itu dasar orang Kristen masuk dalam baptisan. Dan baptisan itu diikuti gereja mula-mula. Mereka adalah orang yang menyerahkan diri, bukan diserahkan. Kalau diserahkan ini, kalau menyerahkan diri, ya inilah diriku. Bawalah daku. Mungkin begitu kan? Ya, saudara-saudaraku. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan inilah disebut, dan orang Kristen mempercayai, dan ini dalam sejarah gereja diyakini ini adalah gereja mula-mula. Jadi orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Jadi menerima dulu firman. Ini kalau kita melatih anak-anak, ada yang baru 3 bulan mau mendengar, bisa nggak kira-kira mendengar dan mengerti? Kita katakan kalau sudah pagi sarapan, kalau sore mandi, kira-kira kalau anak belum setahun bisa ngerti nggak? Ya ini enggak mendengar. Tapi yang dibaptis adalah orang yang
dengar. Itu. Kita mau sama-sama dulu baca. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi mendengar firman Tuhan dulu ada dalam hati kita. Itu jadi pondasi kita, dan kita berpaling dari hidup lama kepada hidup baru sesuai dengan firman itu. Ini pasti membawa kita pengalaman bersukacita di dalam Tuhan. Makanya harus benar-benar ini ada sungguh-sungguh dilaksanakan, ya. Yang belum dibaptis laksanakan biar kuat. Dan ini pengakuan dari Tuhan. Pengakuannya apa? Inilah anakku yang kukasihi. Dengan kita menyerahkan diri kita, Tuhan menerima kita menjadi anaknya. Ini hidup yang lama dikubur, yang baru sudah datang. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi hidup yang kuhidupi sekarang, Kristus hidup dalam aku. Itu kita dikasihi Tuhan. Itu kita anaknya Tuhan. Sewaktu saya dibaptis sekitar tahun 65, saya jadi supir. Itulah jalannya. Rupanya yang saya supirin ini pendeta. Tapi saya selalu senang karena apa? Saya selalu bawa dia kepada kebaktian-kebaktian. Itu pun kadangkala bukan kebaktian kecil, KKR, ibadah-ibadah besar. Dan orang-orang yang rindu itu kalau sudah selesai kebaktian, bahas firman Tuhan sampai pagi, sampai 2 pagi. Nah itu. Jadi kadang-kadang kalau sudah selesai 2 pagi pada makan, saya harus pulang dengan pendeta ini nyetir. Ya kadang ngantuk juga, tapi Tuhan tolong kuatkan. Dari situ saya dengar. Saya tadinya enggak tahu lagi bagaimana ibadah-ibadah, bagaimana apapun. Saya benar-benar jalannya Tuhan yang hantar saya ditemukan pendeta itu. Bukan saya juga cari, saya nggak ngerti. Tapi dia senang saya disuruh nyetir mobilnya, rupanya dia pendeta. Dan saya dengar firman Tuhan terus. Apapun yang terjadi, biar itu ngantuk, biar apa, tapi saya selalu senang. Karena suaranya mobil itu, saya bagaikan merasakan ada malaikat menyanyi bersama dirunya mobil itu. Jadi saya senang sekali. Dan sampai sekarang saya rasa masih kekuatannya itu saya bisa rasakan. Semoga nanti yang dibaptis, baptisannya jangan cuma tanpa rasa apa-apa. Kalau benar-benar mengubur hidup lama, benar-benar bangkitnya itu luar biasa, kuat. Itu sebabnya semua dibaptis. Ya, dan setiap Alkitab berkata dibaptis, itu mereka masuk dalam air, keluar dari air. Tapi ada yang mengambil satu kata untuk membelokkan sedikit kepada cara mereka, karena dia bilang mereka sekeluarga dibaptis. Dengan kata sekeluarga itu ada bapak, ada pemuda, ada anak. Lah ya belum tentu, kalau nggak tertulis ada anak ya belum tentu. Kata sekeluarga itu tidak harus ada anak, tapi mungkin juga ada.
Tapi kalau Alkitab berkata tidak pernah baptis itu. Karena apa? Harus yakin dulu, harus percaya dulu, harus mau mengubur hidup lama, harus mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Baru ada pengalaman. Jadi kadang-kadang dibaptis dia tidak tahu karena bukan pengalamannya. Kadang sampai lama nggak ada penyerahan, nggak ada pengalaman. Jadi sampai lama kadang-kadang ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, nggak ada ketentuan, nggak ada ketetapan. Tapi kalau dari pengalaman kita yang mengambil kesimpulan, pasti langsung ada ketetapan. Di mana kita tergembala, terus meningkat sampai Tuhan Yesus datang. Kita siap dalam perkembangan yang terus menerus, hari demi hari dibarui, sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan. Terlalu banyak kata-kata orang, kalau harus seperti Yesus berarti harus di Sungai Yordan dong. Lah salah. Alkitab berkata bukan harus di Sungai Yordan. Ini gereja mula-mula yang 3000 itu kita nggak tahu dibaptis di mana, nggak dikasih tahu di Sungai Yordan apa tidak ini. Nah, sekarang kita mau baca dulu seorang sida-sida. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 8 mulai ayat 26. Saya ajak baca dulu mulai 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Dari 26 ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah. Jadi ini dibaptis mungkin bisa masih dekat-dekat ke Sungai Yordan bisa. Tapi nanti kalau rasul-rasul itu pergi ke Efesus, itu sudah jauh, nggak ada lagi hubungan dari Sungai Yordan ke Efesus, dan di situ juga ada baptisan. Jadi artinya tidak harus di Sungai Yordan. Ya, saya mau ajak dulu membaca ada yang dibaptis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 33. Ada yang suka baca dulu itu sebentar, biar kita lihat banyak yang dibaptis. Kisah Para Rasul 16 ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Iya, jadi di situ ada dibaptis.
Sekarang dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19 ini juga ada pembaptisan. Siapa yang mau baca mulai ayat 3. Kisah Para Rasul 19 ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Terus Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya pada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. iya, jadi ini sudah jauh ini di Efesus, jauh. Jadi Rasul Paulus pergi ke sana memberitakan firman Tuhan. Banyak yang menerima firman Tuhan, ada yang mengalami pembaharuan. Baptisan Yohanes itu termasuk juga Yesus sama dengan itu. Tetapi sekarang tadi kita sudah baca di Roma pasal yang ke-6, kita disatukan dengan Yesus. Nah, jadi dibaptis kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ini bukan lagi di Sungai Yordan, tapi sudah di Efesus. Hanya yang selalu kita perhatikan, dengar dulu firman Tuhan. Mau meninggalkan hidup lama, dan baptisan itu adalah mengubur hidup lama dan mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ini yang selalu harus ada isinya. Dan kalau ini ada isi dalam baptisan, maka orang yang dibaptis tidak akan mungkin ke sana kemari, maju mundur. Tapi ada ketetapan. Apapun yang terjadi, teguh di dalam Tuhan. Jadi Rasul Paulus juga dibaptis. Apapun penderitaan, dia tetap tidak mau mundur. Dia tetap kokoh. Terlalu banyak apa yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Banyak pencobaan yang sangat besar di dalam kehidupan Rasul Paulus. Kalau kita membaca 2 Korintus 11, mulai ayat 23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Kalau Yesus 40 kali. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat.
kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebutkan banyak hal lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jadi Rasul Paulus tidak ada sedikit pun mundur, tidak ada sedikit pun bergeser, tapi dia semakin teguh. Karena di dalam baptisan itu adalah memadu cinta, disatukan kepada kematian Yesus, dan kita berserah hidup kepada Yesus. Itu sebabnya keteguhan itu nanti sampai Tuhan Yesus datang. Harus sampai di situ. Jadi makanya harus mengerti dibaptis. Nanti kalau ada yang masih mau bertanya, susun pertanyaan. Masih ada beberapa kali lagi kita, ya, nanti semua bisa diterangkan, sehingga harus semua tuntas dari dalam hati. Sebelum dibaptis, gak ada lagi unek-unek, harus tuntas. Dan kita teguh sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati kita.